Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Gilbert Lister, MBiomed. Bidang ilmu saya adalah anatomi. Saya mengampu mata kuliah sistem-sistem pemeliharaan tubuh manusia pada program studi pendidikan dokter. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Adiwangsa Jambi. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem endokrin, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi saling berhubungan dalam menjaga homeostasis serta pemeliharaan tubuh manusia secara keseluruhan. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah secara optimal, metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas ini berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, dengan mengkombinasikan kuliah interaktif dan diskusi serta mengangkat metode pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Untuk memastikan kemampuan mahasiswa, saya juga sering memberikan studi kasus, pretest dan posttest. Seluruh pembelajaran saya pastikan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah disusun. Secara khusus, kita akan fokus membahas topik sistem endokrin dengan submateri spesifik, yaitu anatomi dan fisiologi adrenal gland. Saya akan membahas struktur dan pembagian korteks dan medula hingga mekanisme serta regulasi hormon-hormon penting seperti aldosteron, kortisol, dan katekolamiin. Berikut saya menampilkan penataan dosen dalam bidang pengajaran. Selamat pagi, saya Dr. Gilbert Lister, MBiomed. Hari ini saya akan sampaikan topik mengenai adrenal gland. Sebelumnya, siapa sudah pernah baca tentang adrenal gland? Boleh tolong angkat tangan? Oke, jadi sebelum kita mulai, kita tolong buka pretest dulu di HP masing-masing di websitenya. Tolong diisikan pretestnya, akan kasih waktunya sekitar 5 menit. Tolong dimulai. Oke, 5 menitnya udah selesai. Nanti saya lihat hasil pretestnya. Slide. Jadi adrenal gland itu apa? Adrenal gland itu adalah granular waxnya yang memiliki endocrine tissue. Yang di atasnya ginjalnya. Adrenalnya itu ada sangat rich supply untuk adrenal glandnya. Next. Jadi adrenal glandnya anatominya bagaimana? Ada korteksnya sama medulanya. Korteksnya ada terbagi dengan 3 bagian fungsionalnya. Medulanya derived dari neural crest tissue dan korteksnya derived dengan embryonic tissue. Next. Jadi ini bisa lihat di sini zona-zona korteksnya. Yang penting adalah zona granulosanya itu memproduksinya mineralocorticoid, zona fasciculata glucocorticoid, sama zona reticularis endogen. Kalau medula itu adalah catecholamine secreting. Jadi chromafin selnya yang membuatkan catecholamine-nya. Next. Jadi biasa itu secretnya cholesterol derived hormone, yaitu corticosteroid sama androgen.
Dan seperti disebut sebelumnya, termilik korteksnya 3 zona. Zona glomerulosa, zona fasciculata, sama zona reticularis. Next. Zona glomerulosa itu memproduksi mineralocorticoids seperti aldosteron. Fasciculata itu memproduksi corticosteroid seperti cortisol. Dan zona reticularis produksi androgens. Jadi sebelum saya lanjutnya, ada yang bisa bilang sama saya androgen itu apa? Dan apa fungsi androgen? Ada yang bisa angkat tangan? Mungkin yang di depan, apa itu androgen? Aldosteron, androgen, atau corticosteroid? Jadi seperti ini, aldosteron itu adalah hormon yang mempengaruhi di execution system. Dia buatnya mempertahannya air di tubuh, kan. Kalau corticosteroid itu seperti kortisol itu seperti stres hormon, ya kan. Dampaknya sangat luas dan akan kita bahas selanjutnya. Kalau androgen itu adalah seks hormon yang itu biasanya mempengaruhi tentang sexual differentiation dan yang lain. Next. Kita mulai dari pertama ya. Jadi zona glomerulosa itu produksi mineralocorticoids. Itu ada efek di mineralnya, terutama sodium sama potasium. Itu sangat penting untuk fluid dan electrolyte balance. Next. Jadi untuk zona fasciculatannya, glucosteroid itu fungsinya adalah di glucose metabolism sama cortisol. Yang heparnya itu nanti akan konversi ke kortison. Yang glukosteroid yang produksi itu sangat lebih dikit dibanding kortikosteron. Next. Jadi regionnya paling deep untuk korteksnya itu adalah zona reticularis. Itu akan memproduksi satu kelas hormon namanya androgen. Jadi di puberty dan adulthood, androgennya diproduksi di gonad. Androgen yang diproduksi di adrenal gland itu adalah suplementasi dari yang di gonad. Next. Jadi medula. Jadi apa bedanya korteks sama medula? Ada yang bisa dijawabin? Intinya korteksnya itu kan di luar, ya kan? Medulanya itu di dalam. Jadi di dalam itu apa yang diproduksi di situ? Yang produksi di situ adalah katekolamin. Katekolaminnya itu apa? Epinefrin sama norepinefrin, ya kan? Jadi contohnya untuk pas kita cemas kan. Kalau kita cemasnya apa yang terjadi? Ada flight sama fight response kan. Flight sama fight response-nya itu dari sini, dari hormon epinefrin, ya kan. Jadi ini sedikit medical fact yang mungkin akan kalian pakai di saat kalian mempraktek secara klinis. Kalau pasiennya ada allergic reaction yang acute, kita kasihnya apa? Ini pasti udah belajar kan di semester 1 kan? Oh, pasien ini langsung ada allergic reaction. Face-nya puffy langsung, matanya besar, ya kan? Apa yang kita kasih? Epinefrin. Kita akan injeksi epinefrin untuk mencegah komplikasi yang lain. Jadi ini sesuatu yang klinis yang related ke epinefrin. Mungkin kalian bisa baca lebih dalam selanjutnya. Next. Ini ya tadi ya. Ini tadi adrenal gland-nya, itu kapsulnya, ya kan. Jadi ini korteksnya. Di korteksnya ada kapsul, ada glomerulosa, ada fasciculata, reticularis,
Baru setelah itu medula itu 20%-nya. Itu memproduksinya epinefrin sama norepinefrin. Next. Jadi ini relational anatomy ya. Jadi bisa lihat dari sini kan. Adrenal gland itu anteriornya ada inferior vena cava. Di anteriornya juga ada right lobe of liver. Posteriornya ada crux of the diaphragm. Baru di left adrenal gland, anteriornya ada perutnya, ada pancreas, ada spleen. Nah, posteriornya ada crux of the diaphragm. Next. Jadi adrenal gland itu adalah komponen dari hypothalamic pituitary adrenal system. Itu yang secrete steroid important, yang sangat penting untuk regulasi long-term stress response, tekanan darah, blood volume, dan storage sama electrolyte balance. Ini terlibat dengan stimulasi adrenocorticotropic hormone atau ACTH. ACTH itu stimulasi adrenal cortex yang memproduksi hormon kortisol. Next. Jadi aldosterone itu salah satu penting komponen dari renin, angiotensin, aldosterone system. Oke, jadi siapa udah pernah dengar tentang sistem RAS? Apa itu? Ada yang bisa disebutkan? Ada yang mau angkat tangan? Jadi intinya itu RAS system itu untuk tubuh kita kan ada baroreseptor kan di ginjal, ya kan di beberapa tempat ada banyak mekanisme kan. Jadi kapan sistemnya aktivasi? Kalau blood volume kita terlalu turun atau pressure-nya terlalu turun. Jadi kalau misalnya pressure-nya terlalu turun, itu bisa menyebabkan apa? Ada yang bisa disebutkan? Bisa hipotensi, apalagi bisanya? Nanti baca lagi ya. Soalnya salah satu fisiologi yang paling penting yang kalian akan belajar di endocrine system itu adalah sistem RAS, renin angiotensin aldosterone system, ya kan? Renin itu akan buat konversi protein angiotensinogen yang produksi dari hepar jadi angiotensin 1. Angiotensin 1 itu akan dikonversi di paru-paru jadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme atau ACE. Jadi ada tahu obat ACE inhibitor? Kapan kita kasih ACE inhibitor di tubuh kita? Penyakit apa? Kalau pasiennya ada ini, kita biasa salah satu first line-nya, second line-nya ACE inhibitor untuk chronic management. Apa itu? Cardiac heart failure kan? Jadi kalau kita ada cardiac heart failure kan, kita kasih ACE inhibitor. Kenapa? Biar cairannya bisa keluar, ya kan? Biar pasiennya nggak ada edema dan dan jantungnya bisa pump full, ya kan? Next. Kalau direspon dari long-term stressor-nya, hypothalamusnya itu sekresi CRH yang akan trigger ACTH dan itu akan trigger release glucocorticosteroid-nya. Kalau di zona reticularis itu androgen akan diproduksi oleh ACTH dari anterior pituitary dan akan dikonversi di tisu di testosteron atau estrogen. Untuk medullary adrenomedulanya, medulla epinephrine dan norepinephrine itu dikontrol oleh danger atau stress response seperti disebut sebelumnya. Thanks. Jadi untuk function of the adrenal gland-nya itu seperti bilang tadi kan, untuk buat retensi cairan.
Jadi bagaimana akan cara retensi cairan? Salah satu itu adalah melalui seperti sebelumnya dari aldosteron. Jadi di responnya kalau ada elevated potassium sama low blood sodium, itu akan menandakan ada low blood volume atau low blood pressure. Itu akan menyebabkannya ekskresi potasium dan resistensi sodium. Dan itu akan diregulasi oleh sistem RAS yang disebut sebelumnya. Next. Jadi ini efeknya glucocorticoids. Bisa maintain muscle function, bisa decrease bone formation, bisa decrease connective tissue, inhibit inflammatory dan immune response, bisa facilitate maturation fetus, bisa increase glomerular filtration dan free water clearance, dan bisa modulate emotional tone dan wakefulness. Next. Androgen itu seperti disebutkan sebelumnya, itu regulasi sexual maturity kan. Jadi kalau di remaja atau di masih kecil, itu akan pengaruhi sexual characteristic primary sama secondary kan. Setelah itu juga ada kontribusi untuk sexual drive-nya. Juga di mana pause, waktu ovary-nya decline, salah satu yang bisa produksi androgennya itu adalah zona reticularis dari androgen, dari adrenal gland. Kalau adrenalin tadi kita ada sebutkan itu fat and free response-nya, ya kan? Dan ini akan menyebabkan muscle cell untuk convert glycogen ke glucose. Dan itu akan menyebabkannya increase di blood glucose level. Next. Jadi selain itu, beliau hormon-hormon ini juga akan buat vasoconstriction di blood vessel yang tidak penting dan prioritize intestinal organ seperti gastrointestinal, ginjal, dan kulit. Baru ini seperti kalian pernah baca kan kalau efek epinefrin kan di tubuh kan. Bagaimana itu bisa efek muscle-muscle atau tubuh organ-organ lain kan. Efeknya sama. Jadi nanti kalian kalau misalnya udah pernah baca di farmakologi, efeknya hampir sama. Cuma ini kan yang internal hormonnya. Kalau biasa yang kita kasih itu kan external injection kan. Next. Jadi blood supply-nya. Blood supply-nya dari aorta, dan ada beberapa arteri, ya kan? Ada superior suprarenal artery, ada middle suprarenal artery, sama inferior suprarenal artery. Blood flow-nya ke adrenal gland di cortex dan drain-nya ke adrenal medulla. Adrenal hormone yang rilis ke sirkulasi adalah melalui left sama right suprarenal vein. Next. Untuk venous supply-nya itu dari right suprarenal vein-nya, drain-nya ke inferior vena cava, dan left suprarenal vein-nya akan drain ke left renal vein atau left inferior phrenic vein. Next. Nerve supply-nya biasa dari cholic plex dan greater splenic nerve. Kalau misalnya lymphatic-nya biasa drain-nya ke lumbar lymph node-nya. Next. Mungkin cuma untuk topik ini, mungkin untuk topik hari ini cuman ini. Sebelum kita selesai, mohon buka post testnya di electronic device masing-masing dan dibuat.
Mungkin itu udah cukup waktunya untuk postesnya. Sebelum kita selesai hari ini, apakah ada pertanyaannya? Saya dok, Silakan. izin bertanya ya dok, jika ada masalah patologis eh, dan adrenalin itu memprediksi terlalu banyak hormon aldosteron, maka konsekuensi apa yang diketahui? Jadi fungsi aldosteron itu kan untuk retensi cairan kan. Sarannya itu beliau reseptornya mengeluarkannya potasium dan meningkatkannya sodium. Jadi apa akan terjadi itu satu electrolyte imbalance kan. Keduanya akan cairannya akan lebih besar, lebih banyak dan tekanannya juga akan lebih banyak. Jadi kita akan kasih obat-obat pharmaceutical untuk mengeluarkannya. Apakah itu sudah menjawab pertanyaannya? Ya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Mungkin pertanyaan sama ya. Itu akan meningkatkan reabsorpsi sodium dan akan meningkatkan resorpsi cairan. Mungkin itu sih. Mungkin untuk kelas ini sekian. Nanti kita selanjut di kelas selanjutnya. Terima kasih.